folklore. Nah, jadi yang dimaksud dengan folklore adalah cerita rakyat telah diturunkan dari generasi ke generasi sebagai cara untuk membenarkan atau menjelaskan hal-hal yang terjadi dalam masyarakat dan sebagai cara untuk membentuk masyarakat, misalnya kisah Malin Kundang. Folklore function, tujuan cerita rakyat. Educational means to convey messages that are beneficial to the personality or behavior of its readers, yaitu sebagai sarana pendidikan untuk menyampaikan pesan yang bermanfaat bagi kepribadian atau perilaku pembacanya. A means of entertainment to provide another atmosphere to its readers, sebagai hiburan untuk memberikan suasana lain kepada pembacanya. Strengthen the social and cultural values that action society, memperkuat nilai-nilai sosial dan kultural yang ada di masyarakat. Generik struktur. Generik yaitu ada 4 macam. Yang pertama, orientation, orientasi. Stage the action where and when the story happens and introduce the participants of the story and what is involved in the story. Menetapkan adegan di mana dan kapan cerita terjadi dan memperkenalkan peserta cerita siapa dan apa yang terlibat dalam cerita. Yang kedua, complication, komplikasi. The beginning of the problems which leads to the crisis, climax of the main. The main partition, menceritakan awal mula masalah yang berjuang pada krisis klimaks peserta. Yang ketiga, resolution, resolusi. The problems, the crisis, resolved either in a happy ending or sad, tragic ending. Masalah krisis tertasi baik yang berakhir bahagia atau berakhir yang menyedihkan. Yang keempat, reorientation. There is a closing remark to the story and it is optional. It consists of a moral lesson achieved of teaching from the writer. Ini adalah komentar penutup untuk cerita dan itu opsional, itu konsisten dengan pelajaran moral, saran atau pengajaran dari penulis. Oke, selanjutnya ya, ini ada contoh dari folklore, yaitu cerita dari Malin Kundang. Tentu saja sudah tidak asing bukan dengan cerita yang satu ini, cerita yang sudah melegenda dari zaman dahulu hingga sekarang. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya dan kita lihat analisis struktur teksnya. Yang pertama yakni ada bagian orientation. Pada bagian ini menjelaskan tentang dari mana cerita itu berasal, siapa saja yang ikut berpartisipasi dalam cerita tersebut, dan apa peran mereka dalam cerita tersebut. Nah, dalam cerita Malin Kundang yang masuk ke dalam bagian orientation adalah paragraf pertama, di mana di situ dijelaskan dari mana cerita Malin Kundang berasal, siapa saja tokoh yang ikut berpartisipasi dalam cerita tersebut, dan apa peran mereka dalam cerita tersebut. Yang kedua yakni ada complication. Pada bagian ini menceritakan awal masalah yang mengarah pada krisis dari pemeran utama. Nah, dalam cerita Malin Kundang, awal mula masalah terjadi ketika Malin meminta izin kepada ibunya untuk pergi berlabuh ke kota besar. Lalu, puncak masalah terjadi ketika Malin beserta istrinya pulang, tetapi Malin tidak mau mengakui ibunya sendiri. Selanjutnya, yang ketiga yakni ada resolution, di mana pada bagian ini merupakan penyelesaian dari konflik yang terjadi. Yang terakhir yakni ada reorientation, di
di mana pada bagian ini biasanya berisi pesan-pesan moral dari cerita tersebut. Nah, dalam cerita Malin Kundang juga terdapat beberapa pesan moral yang dapat kita petik hikmahnya, yakni kita tidak boleh durhaka kepada kedua orang tua, kita juga tidak boleh melupakan jasa-jasa dan kebaikan mereka.